Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada siang yang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat untuk terus belajar tentang halal dan haram, belajar tentang fikih muamalah. Karena kita teringat dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki kita di hari kiamat nanti sampai kita ditanyai tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afna, tentang umur kita, apa yang sudah kita habiskan dengan umur kita. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa muda kita. Untuk apa masa muda kita habiskan, kita gunakan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya 2, yaitu an malihi, tentang harta kita. Min aina iktasab wa fi ma anfaqah, dari mana kita dapetin? Apakah dari jalan yang Allah ridhoi atau justru sebaliknya? Wa fi ma anfaqah, dan untuk apa kita salurkan? Untuk apa kita gunakan harta yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita? Apakah untuk hal-hal yang Allah ridhoi atau justru yang Allah murkai? Dan yang terakhir, an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu yang kita telah pelajari, apa yang sudah kita amalkan. Jadi kita alhamdulillah kembali melanjutkan kajian fikih muamalah kita. Semoga ini adalah bagian dari waroknya kita, hati-hatinya kita dalam masalah harta haram. Karena harta halal dan haram ini bukan hanya sekedar berkah atau tidak, tapi berkaitan dengan surga dan neraka kita. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan seorang manusia masuk neraka, beliau menjawab adalah al-fam wal farj. Yang pertama beliau sebut mulut. Dan mulut ini bukan hanya berkaitan dengan lisan, ucapan, dusta, namimah, ghibah, adu domba, gosip, gunjing dan semisalnya, tapi juga yang berkaitan dengan apa yang paling apa yang buruk yang masuk ke dalam mulut kita. Itu makanan, minuman yang Allah enggak ridhoi. Imam Malik pernah kedatangan seorang laki-laki. Wahai Imam, saya bilang sama istri saya, kalau seandainya ada sesuatu yang buruk, yang lebih buruk masuk ke dalam mulut seorang manusia dibandingkan dengan minuman khamar, minuman keras. Ya, kita semua tahu betapa haramnya minuman keras, khamar, dan kita sangat-sangat menghindarinya. Maka orang itu bilang, jatuhlah talak saya kepada istri saya. Jadi kalau ada yang lebih buruk daripada khamar yang masuk ke mulut manusia, maka istri saya tertalak. Imam Malik bilang, saya enggak tahu jawabannya. Kalau boleh berkenan, saya akan pelajari hari ini, malam ini, besok datang lagi, saya akan kasih tahu jawabannya, insyaallah. Malam tersebut Imam Malik belajar, membaca, membuka kitab, membaca buku, menelaah, mengkaji demi lembar. Kemudian besok pagi ketemu dengan orang tersebut, Imam Malik bilang, talakmu jatuh. Kenapa wahai Imam? Karena ada yang paling buruk, yang lebih buruk daripada khamr yang bisa masuk ke mulut manusia, yaitu adalah harta yang haram. Di antaranya adalah riba dan yang semisalnya. Karena itulah pentingnya kita belajar fikih muamalah, karena ini berkaitan dengan surga dan neraka kita, tentang akhirat kita. Dan kita bahas kitab dari Al-Imam atau dari Al-Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili rahimahullah taala. Beliau adalah seorang profesor dan juga pengajar di Masjid Nabawi, dan beliau membuat sebuah kitab yang sangat bagus, yaitu Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Buyu', kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Dan kemarin sudah kita singgung sedikit, yaitu kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, kata beliau di sini hafizahullah, al-aslu fil buyu'i al-ibahah. Hukum asal jual beli itu diperbolehkan, mubah. Dan sudah kita baca tentang makna kaidah ini, dan kita juga baca beberapa dalil tentang kaidah ini. Di antaranya adalah Al-Baqarah 275, Allah mengatakan,
wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan bai' wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Dan kata Syekh di sini, wal ulama'u yaqulun al-ismul mufrad, isim mufrad, idza adkhala alaihi al-alif wal lam iqtadal umum. Alif lam kalau masuk ke sebuah isim mufrad, dan ini alif lam namanya istighraqiyah, maka dia menunjukkan lafal umum. Artinya Allah menghalalkan al-bai', semua jual beli. Jadi al-bai' di sana alif lam al-istighraqiyah, sebagaimana dalam surah Al-Asr juga demikian, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya insan, al-insan ada alif lamnya. Alif lam istighraqiyah menunjukkan umum, artinya semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu dan seterusnya. Ini dalil yang pertama, bahwasanya Allah dengan jelas mengatakan halalnya jual beli. Kemudian hadis yang kedua atau dalil yang kedua adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-29, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Diharamkan kalian makan harta sesama kalian dengan zalim, dengan batil, kecuali kalau mereka melakukan sebuah transaksi jual beli yang saling kalian ridhoi. Artinya kalau transaksi tersebut adalah jual beli dan sama-sama ridho, maka diperbolehkan. Itu kita sudah bahas tentang ayat-ayatnya. Sekarang di antara ya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan benarnya kaidah ini adalah kata beliau di sini hafizahullahu taala, wa min dzalika aidan qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Al-Irwa. Sesungguhnya jual beli itu di atas asas ridho, saling ridho. Innamal bai' an taradin. Sesungguhnya jual beli itu hanyalah ya di atas asas sama-sama ridho, saling rela. Ya, saling rela antara kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Ini jelas hadisnya menunjukkan bahwasanya kalau ridho jual beli boleh. Dan inilah hukum asal. Kemudian dalil yang ketiga, wa kadzalika qaula jumhur ahli ilmi thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ba'a washtara min ghairi tawaqqufin. Jumhur mayoritas para ulama mengatakan sudah ditetapkan bahwasanya Nabi pernah membeli dan menjual. Nabi penjual. Ya, Nabi seorang pedagang, seorang pengusaha. Dan ini dalil bahwasanya kita boleh meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam jual beli. Bahkan beliau jual beli dengan orang-orang musyrikin. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim, annahu jaa rajulun mis'an wa huwa rajulu tawil wa ma'ahu ghanam. Jadi pernah datang seseorang laki-laki yang berperawakan tinggi badannya. Ya, abas, anak basket kata orang, ya. Tinggi badannya. Dan dia bawa kambing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'an am hadiyatan? Ini dijual atau hadiah? Kan dia datang nih. Ya, misalnya ya ya Mas Aga datang bawa bakpao, ya, wepao misalnya. Sini. Kita tanya, ini hadiah atau jual beli gitu. Ya, dia datang bawa kambing demikian. Kemudian kata orang tersebut, bal bai, saya jual ini. Jadi ternyata enggak ngasih hadiah. Kemudian fashtara minhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun membeli dari orang tersebut. Ini dalil bahwasanya bolehnya jual beli. Bahwasanya hukum asal jual beli adalah diperbolehkan. Begitu juga para ulama salaf, sahabat, tabi'in, semuanya sepakat bahwasanya hukum asal jual beli diperbolehkan. Begitu juga ijma', kesepakatan para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan semisalnya. Jadi intinya hukum asal jual beli diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Ya, di antara dalil-dalil yang lain, kalau tadi dalil Al-Qur'an dan Sunnah,
Sekarang dalil-dalil berupa kaedah-kaedah. Yang pertama di antara dalil tentang kaedah ini, annal bai'a minal asya'in nafi'ah. Karena jual beli adalah sesuatu yang bermanfaat. Coba bayangin kalau kita itu nggak boleh jual beli. Yang pengen baju harus bikin baju. Yang pengen makan bakso harus bikin bakso sendiri. Beli ayam sendiri, motong sendiri. Ya kalau bakso ayam. Kalau bakso kambing, bakso sapi, dia ya ambil sapi sendiri. Berat. Ya, kalau pengen ya punya akuarium, dia harus nyusun sendiri. Karena nggak boleh jual beli. Sehingga jual beli adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk peradaban umat manusia. Jadi hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu boleh. Karena bermanfaat. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 29 Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang di permukaan bumi semuanya. Karena bermanfaat. Sehingga ulama dengan ayat ini mengatakan hukum asal perkara duniawi mubah. Video mubah, ya mikrofon mubah, ya semua hal-hal yang berkaitan dengan duniawi mubah. Sehingga kalau ada orang yang mengharamkannya, kita berikan, tanyakan mana dalilnya. Kenapa hukum asalnya mubah? Allah menjadikan segala teknologi, fasilitas, hukum asalnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dalil. Kemudian juga hadis Nabi, ini penting sekali hadis ini, dan saya pertama kali dengar hadis ini ketika saya kaji kitab ini dari Syekh Sulaiman Ruhaili setahun yang lalu. Dari Nabi SAW, inna a'dhamal muslimina jurman. Di antara orang muslim yang paling besar dosanya, siapa dia? Man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurima min ajli mas'alatihi. Orang yang paling besar dosanya di antaranya, dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Sesuatu yang halal, tapi karena dia bertanya, dijadikan haram gara-gara pertanyaannya. Jadi misalnya ya hukum asal kan boleh, tapi dia menyusahkan diri. Ditanya kalau gini boleh nggak? Yaudah kalau gitu nggak boleh. Jadi nggak boleh gara-gara pertanyaannya. Ya, misalnya ujian, Pak Ustadz ngasih lembaran kepada santri. Kemudian bilang, Ustadz boleh nggak ya ngerjainnya di kertas selembar? Ya, Ustadznya bilang apa? Yaudah, kalau ada yang nanya nggak boleh. Jadi akhirnya mereka harus pakai buku, merepotkan orang lain karena pertanyaannya. Padahal kan hukum asalnya nggak ada ketentuan, mau kertas, mau buku, mau apa kayak boleh. Ustadz boleh nggak pakai pena hitam, pakai pena kuning? Bingung kita, ya, gara-gara pertanyaan menyulitkan. Karena itulah diantara hal yang harus kita pahami, kalau sesuatu didiamkan boleh artinya dengan hadis ini. Karena kalau kita nanya-nanya jadi diharamkan sebab pertanyaan kita. Karena itulah diantara adab ya seseorang adalah belajar. Apalagi fikih muamalah ini yang tanya banyak sekali. Setiap hari, Ustadz apa hukum ini, apa hukum ini, apa hukum ini. Ketika pengajian yang datang streaming nggak ada. Kalau kajian offline sepi. Ini kan metode yang keliru. Seharusnya hukum asal itu belajar duduk. Bertanya itu sebagai tambahan setelah duduk. Bukan bertanya-bertanya tapi nggak pernah duduk di pengajian, nggak pernah streaming dan seterusnya. Padahal pertanyaannya sudah sering dikaji, diulang di banyak-banyak kajian fikih muamalah kita. Tapi karena tadi ya kita ini pengen instan. Ya. Pengen yang berkaitan dengan bidang kita saja. Padahal enggak, fikih muamalah ini meskipun kita bukan seorang pengusaha, tetap kita wajib belajar. Kenapa? Karena kita semua adalah seorang pembeli. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi di antara dalilnya karena jual beli adalah hal yang yang memberikan manfaat dan itu hukum asalnya pun diperbolehkan. Kemudian yang kedua, annal bai'a minal adat.
Kenapa jual beli diperbolehkan? Kaidah mengatakan karena jual beli termasuk adat, kebiasaan. Sebuah uruf tempat, sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat yang majmu', yang umum. Dan ulama salah mengatakan innal asla fil ibadatil mana'. Hukum asal ibadah diharamkan, wal asal fil adatil idn. Sedangkan hukum asal dalam kebiasaan itu diperbolehkan. Dan jual beli itu bukan sebagai ibadah, tapi lebih kepada kebiasaan, sehingga masuk ke kaidah ini hukum asalnya diperbolehkan. Saat saya pengen bikin sholat baru, enggak boleh. Kenapa? Karena hukum asal ibadah adalah izin dari syariat. Kalau dunia hukum asalnya boleh, karena agama ini mudah. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang terakhir, kaidah-kaidah yang menunjukkan bahwasanya hukum jual beli adalah mubah. Inna syari'ata ja'at bil yusri. Karena kaidah mengatakan syariat ini mendatangkan kemudahan. Jadi segala yang mensupport kemudahan, hukum asalnya diperbolehkan. Dan jual beli adalah salah satu bentuk kemudahan yang luar biasa. Dengan cara jual beli dengan uang saja kita dapetin makanan, kita bisa bikin akuarium yang cantik, kita bisa ya didik anak ya, misalnya dia bunaya, dengan uang aja udah jual beli, transaksi jasa. Kita nggak capek-capek didik dari pagi sampai siang, sudah dibantu oleh ustadzah. Ya, kita nggak capek bikin akuarium, merangkainya, kita cukup bayar jasanya udah ada. Kemudahan, ya. Kita kalau bikin sendiri mungkin nggak enak. Kita beli bakpao misalnya enak. Intinya apa? Intinya segala roh dari yang namanya jual beli. Ya, mumpung di sini ya. Kalau di masjid lagi promosi kita nih. Kalau udah pindah ke masjid kajiannya nggak boleh lagi promosi. Ya, ini Kutaman yang hadir di pengajian ya. Ya, jadi intinya apa? Intinya Islam itu ruhnya adalah kemudahan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau dipilihkan antara dua pilihan, beliau selalu milih yang paling mudah selama itu tidak dosa. Sebagian kita enggak, menganggap kebenaran itu yang paling susah. Yang paling mengharamkan banyak. Ini haram, video haram, foto haram. Wah, ini paling benar. Kenapa? Paling susah, paling greget. Padahal rus Islam itu mudah. Kata Nabi, adinu yusrun, agama itu mudah. Ini adalah sebuah ruhnya Islam. Lihat, untuk bayangkan, masa Islam cuma mengucap kalimat syahadat, enggak perlu mandi kembang 7 sumur, enggak harus datang ke gereja. Ya, kalau orang-orang Nasrani harus datang. Kita mau syahadat di mana saja bisa. Mau di sekolah, mau di jalan, ya ketemu orang dia mau masuk Islam, kita syahadatin di jalan boleh. Enggak harus di masjid. Ya, meskipun di lebih baik lagi kalau ditampakkan. Tapi yang keliru itu kalau menunda kajian untuk syahadat. Seharusnya syahadat dulu, nanti di pengajian disebutkan ini saudara baru kita fulan gitu. Ini di antara hal yang harus kita perhatikan bersama. Bahwasanya agama ini mudah. Dan termasuk bentuk jual beli, bentuk kemudahan adalah dengan jual beli. Kita nggak usah repot-repot bikin sesuatu, cukup bismillah ada harta. Ya, kalau zaman dahulu barter. Dia pengen ikan, cuma dia punya gandum, tukaran sama orang yang punya ikan. Dia pengen makan nasi, ya butuh beras, sedangkan dia cuma punya ya misalnya punya tepung, maka dia jual tukaran tepung dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam studi kasus. Karena kaidah itu nggak menarik kalau nggak ada studi kasus. Yang paling seru itu kalau kita hadir di pengajian fikih muamalah yang intensif, itu studi kasus. Karena dengan kasus, dengan contoh orang menjadi lebih paham. Dan Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala, beliau di sini menyebutkan di antara fi suwaril mu'asyirah, tentang jual beli kontemporer yang menunjukkan dalil tentang bolehnya jual beli hukum asalnya adalah bai'ut taqsid. Jual beli kredit. Di antara kita sebagian karena mungkin semangat belajar fikih muamalah mengharamkan segala bentuk
Kredit. Kredit riba. Kredit haram. Ya, mereka maunya yang tunai-tunai saja. Bagus sih bagus, pengen tunai. Tapi ketika mengharamkan segala bentuk jual beli kredit, sorry, kita kembali ke hukum asal. Hukum asal jual beli boleh. Begitu juga kredit, hukum asal kredit diperbolehkan. Apa itu kredit? Kata beliau di sini, bai'u sil'atin bi thamanin muajjalin munajjimin, yakni muqassimin ala azminatin muayyanatin akthar min thamanihal hadir. Ya, muqassam. Jual beli barang dengan harga yang muajjal, harga yang tidak kontan, harga yang tertunda. Artinya dengan uang yang tertunda. Ambil barang dulu, uangnya tertunda, munajjiman, dan terbagi-bagi, diangsur. Ala azminatin muayyanah, berdasarkan waktu-waktu tertentu. Jadi dia mengambil barang terlebih dahulu, adapun pembayarannya secara terangsur, kredit. Sebulan 1 juta misalnya. Motor harganya 12 juta. Dikredit sebulan 1 juta. Setahun, selama setahun. Dan biasanya aktsaru min tsamanihal hadir, lebih mahal dibandingkan dengan harga kontan. Ini hukum asalnya. Motor kalau kontan biasanya 10 juta, tunai 10 juta. Karena kita kredit setahun, harganya 12 juta. Dan ini kata para ulama diperbolehkan. Mana dalil kalau diperbolehkan? Nih kaidah. Seharusnya nanya dalil dalam fikih jual beli kalau diharamkan. Boleh gak makan pempek? Boleh. Mana dalilnya? Nah, pening pala gitu. Kata di Quran dan hadis pempek. Ya, tapi kalau dibilang mengharamkan pempek, kita bilang mana dalil keharamkan? Karena jual beli hukum asalnya diperbolehkan. Jadi enak kalau kita punya konsep kaidah tadi. Ya. Tapi beliau di sini sebutkan, kita sudah bahas kemarin, yang namanya kaidah itu punya istitsnaat, pengecualian. Kaidah, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, hukum asal jual beli kredit diperbolehkan karena kembali ke hukum asal. Tapi ada kasus-kasus seperti beliau sampaikan di sini, syakhsun, seseorang istarata madzahabin, dia pengen beli beberapa emas. Qimatuhul hadirah bimi'ati alf. Harganya kalau tunai ini emas 100.000 real. Nah, beliau sini pakai real ya. Ishtarahu bimi'ati wa khamsina alfan muqassitah ala sanatin. Tapi dia beli emas tersebut secara kredit sebanyak atau seharga 150.000. Dia bilang boleh kayak gini. Kenapa? Al-aslu fil buyu'i al-ibahah. Ya, hukum asal jual beli diperbolehkan. Kita katakan enggak. Oke, benar, kaidahnya benar, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Karena di sini yujad fi hadhil muamalah mani'un syar'i, penghalangnya secara syariat. Apa itu? Li'anna sil'atahuna la yajuzu ta'jiluha wa hiya dhahab bal yustaratu fiha at-taqabudu fi majlisil aqdi. Karena yang sedang kita jual belikan ini apa? Emas. Dan emas ini adalah komoditi ribawi. Yang dia ini disyaratkan kalau dijual dengan harga uang ya, maka dia disyaratkan taqabud, tunai, kontan, tidak boleh kredit. Jadi tadi jangan kebablasan pakai kaidah. Semuanya boleh semuanya. Kenapa? Hukum asal. Belum, kita dipinta untuk belajar karena syarat dan ketentuan berlaku kata beliau di sini. Jadi enggak boleh jual beli kredit di dalam membeli emas ya. Baik emas ya, logam mulia
atau emas perhiasan emas, tidak diperbolehkan jual beli kredit. Harus taqabud fi majlisil aqd. Harus ada serah terima antara uang dan barang di satu majelis. Lanjut, kata beliau di sini, wal'an, dan sekarang zaman now, ba'dun nas yashtaruna an tariqil internet zahaban wa fiddatan wa nuqudan wa la yahsulu fiha taqabud yaquluna al aslu fil buyu' al ibahah naqulu la yajuz. Sebagian orang sekarang jual beli, Ustadz, sekarang pandemi. Jadi kita nggak menerima pembayaran secara tunai. Para penjual logam mulia menggunakan dengan jasa internet online dengan dalil kan al aslu fil asya atau fil buyu' ibahah. Hukum asal kaedahnya kita belajar kemarin, hukum asal jual beli boleh. Kita katakan enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena khusus tentang emas, perak dan uang. Nah, perhatikan, termasuk juga jual beli uang. Ya. Jual beli uang, misalnya ada uang baru online, enggak boleh. Kecuali uang palsu. Uang palsu ya. Kecuali uang kuno ya. Uang palsu juga enggak boleh dijual kan. Kecuali uang kuno, uang lama. Yang tidak lagi berharga, maksudnya tidak jadi sebagai alat tukur. Ya. Alat tolak ukur, ya. Kenapa? Karena sudah tidak lagi berlaku ilah barang komoditi ribawi. Jadi intinya jual beli kredit diperbolehkan. Kenapa? Karena kaedah kita al aslu fil ibhul buyu al ibaha. Kecuali ada pengecualian. Biasanya pengecualian itu lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Oh, saya ini punya ya, misalnya punya 4 istri kecuali 3. Ini enggak berlaku. Karena kecualinya lebih banyak, ya. Kalau saya punya harta 10 mobil kecuali 1, ya, berarti ini sah karena yang dikecualikan sedikit. Mana yang lebih banyak? Komoditi ribawi atau bukan? Bukan. Sehingga jual beli mobil, motor, kemudian jual beli rumah, jual beli HP, kredit, no problem. Karena yang diharamkan hanyalah jual beli komoditi ribawi yang masuk kelompok emas, perak, dan uang tunai atau uang, ya, mata uang. Kemudian, Ustadz, saya pengen jual beli kredit. Gimana? Syakhsun qala abi'uka sayyarati hadhihi. Saya jual nih sama kamu mobil ini. Muqassitatan idza sadatta khilala sanatin mi'ah wa isrina alfan. Mobil ini saya jual kredit. Oke. Selama setahun harganya 125 ribu real. Idza sadatta khilal, kalau kau melunasi, bukan beli, maaf ya bahasanya, ini saya jual. Kalau kau melunasinya setahun harganya 125 ribu real. Kalau kau melunasinya 3 tahun atau 2 tahun harganya 150 real. Kalau kau melunasinya 4 tahun harganya jadi 200 ribu real. Qala qabiltu, saya terima. Apakah boleh dengan dalil innal asla, ya, atau al aslu fil ibahah, fil buyu ibahah? Kita katakan enggak. Ini ada wujidahu mani'un syar'i. Siapa yang tahu kenapa jual beli seperti ini enggak diperbolehkan? Padahal kredit. Ini mobil ini kalau lunasi setahun harganya 100 juta. Kalau lunasi 2 tahun 150 juta. Kalau lunasi 3 tahun harganya 200 juta. Kenapa ini enggak diperbolehkan kata Syekh Sulaiman? Hafizahullah. Kenapa? Penambahan nominal. Iya. Atau lebih tepatnya karena harganya ya tidak stabil. Artinya nggak diketahui harga mobil ini berapa. Berapa harga mobil ini? Tergantung pelunasan. Semakin cepat melunasi semakin murah. Semakin lama melunasi semakin
Dan syarat jual beli diantaranya adalah an yakuna thamanu mustaqiran indal aqdi. Harga harus ditetapkan ketika akad jual beli. Karena ini nggak boleh, kenapa? Karena li'anna samana majhul. Inilah metode leasing. Pernah ngambil leasing? Jangan ya. Ya, teman-teman yang ngambil leasing bisa perhatikan skemanya. Skemanya itu misal begini dia. Saya pernah sebutkan ini di kajian seminar kita di Atiasa kemarin. Sebulan misalnya motor ya kredit 12 juta. Sebulan, Pak, ini motor kalau bayarannya, kalau pelunasannya 1 kali sebulan harganya 12 juta. Sebulan 1 juta. Tapi kalau Bapak macet 1 bulan, masuk ke metode yang kedua 2 bulan sekali. Dan jadi harganya 2 bulan, setiap 2 bulan 2.500.000. Ya. Kalau Bapak macet juga 2 bulan, masuk ke yang ketiga 3 bulan sekali. Dan harganya 3 bulan 4 juta. Jadi harganya kan bisa Pak? Bisa berubah. Ini soal kredit ya, soal kredit. Nah sekarang saya jual kredit. Saya jual motor. Pak, ini setahun 12 juta. Terserah Bapak mau lunasi kapan. Tapi kalau Bapak lebih cepat sebulan, saya kasih potongan 10% dari harga. Kita katakan ini juga nggak boleh. Ustadz, cak mano kalau misalnya dia ini ya pengen cepat-cepat ya, pengen cepat-cepat lunasi. Jangan berupa pemotongan harga, tapi berupa hadiah. Ya hadiah lain. Karena harganya tetap segitu, ya. Jangan dia mengurangi harga. Karena itulah nggak boleh diskon dengan kredit, ya nggak boleh diskon dengan pengurangan harga. Yang boleh dengan diskon ya, boleh apa kredit ya. Kalau jual beli dari awal boleh ya. Ini diskon, harganya 10.000 jadi 5.000, boleh. Di awal enggak kredit ya. Karena dia menentukan barang awalnya harganya 12 juta. Ya. Tapi kalau seandainya atas keridoan, tidaklah ambil aja 10 juta. Ini enggak masalah. Ya, karena dia mengurangi haknya. Bukan dengan menjanjikan sesuatu seperti yang tidak yang labil tadi. Intinya apa? Intinya harga harus diketahui ketika akad. Sekarang dia melanjutkan. Kalau gitu begini. Gimana dengan kalau misalnya ya fulan hadis sayyarah maujudah, ini ada mobil. In qasattaha ala sana fahiya bimi'ah wa isrina alfan. Kalau ini kau beli kredit selama setahun, ya harganya kalau kau ngambil setahun pembayarannya harganya 125 juta, anggap aja. In qasatu taha ala sanatain fahiya bimi'ah wa khamsina alfan. Tapi kalau kau ambil ini 2 tahun harganya 150 juta. Kalau kau ambil 3 tahun harganya 200 juta. Idahlah, kalau gitu aku mau ngambil 3 tahun. Ini boleh nggak jual beli seperti ini? Boleh. Karena harga sudah ditetapkan di awal. Ya. Beda dengan kasus tadi. Kasus tadi harganya di awal udah ditentukan. Cuman dia itu kalau misalnya terlambat nambah harga. Itu seolah-olah kayak denda. Ya, tapi mainnya halus. Ini bukan denda Pak, tapi skema leasing dan seterusnya, ya, atau sewa pakai dan seterusnya. Itulah bahasa-bahasa ya orang-orang yang berbuat kerusakan tuh nggak mau terang-terangan. Oh ini bukan zina, ini adalah pekerjaan seks komersil. Ya, sebagaimana orang jual sesuatu dibayar. Ya, oh ini bukan bunga, ini namanya riba. Salah terbalik. Ini bukan riba, ini namanya bunga, kan indah bunga. Ya artinya berkembang gitu loh, maksudnya kan uangnya 10 juta jadi 12 juta kan berkembang.
Kita katakan bahwasanya inilah yang namanya tipu daya setan. Oh ini kan nada dan dakwah gitu ya. Intinya musik dan seterusnya. Oh ini kan ta'aruf Islami. Ya padahal pacaran berkedok, ta'aruf dan seterusnya. Intinya apa? Intinya kita harus lihat hakikat, jangan dari nama. Kalau begini diperbolehkan, kenapa? Karena kaedah kita al-aslu fil ibahah. Nah, aslu fil ibahah terus al-aslu fil buyu al-ibahah. Tapi memang ada khilaf sebenarnya dalam masalah ini, ya. Ada sebagian ulama mengatakan ya enggak boleh. Wa in kana min ahli ilmi man qala inna hadha mamnu'un wa annahu dakhilun fil bai'ataini fil bai'ah. Menjual dua ya harga dalam satu harga. Katanya ini enggak boleh. Dan memang ada ulama yang demikian, di antaranya Syalbani rahimahullahu taala, beliau berpendapat enggak boleh ada dua harga. Tentuin ini harganya berapa. Mau tunai kredit harus sama. Kalau 10 juta 10 juta. Kalau mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan harganya harus sama. Kita katakan ini ya ghalat, ya kata beliau sini, lakinna hadza ghalatun fi fahmil hadis. Ini keliru dalam memahami hadis. Terus apa sih yang sebelum-sebelumnya tadi? Wa hadza musawama. Ini yang namanya penawaran. Jadi seperti penawaran. Waalaikumsalam. Penawaran harga barang. Ya, ini barang. Ya, barang ini kalau ngambil sekian, ya sekian harganya. Jadi seperti menawar, tawar menawar, dan ditentukan dari awal. Kata beliau di sini, hadza bikam bi'mi'ah. Lah, saya bisa manin lah. Enggak lah, tisin. Jadi kayak menawar-nawar harga ini boleh. Jadi ketika penjual bilang, "Pak, ini mobil kalau kontan 100 juta, mendia kredit 120 juta," itu seolah-olah penawaran. Ya, hanya sekedar tawar menawar harga, bukan menjual dengan dua harga. Karena itulah kredit seperti ini diperbolehkan. Sekarang selanjutnya masih ngomongin kredit. Insanun ja'a ila syakhsin. Ada orang datang ke kita. Wallahi ya Syekh, ana uridu sayyaratan. Saya pengen mobil. Muwasafatuha kadza wa kadza wa kadza. Ini spesifikasinya. Bannya 4, ilah. Namanya mobil ban 4 ya. Ya, warnanya merah, kemudian dia yang seterusnya, ya pengennya begini dan begitu. Atau rumah seperti ini. Dia bilang, "Iya, oke, saya jual." Harganya 100 juta. Padahal dia belum punya mobil. Kredit. Setahun misalnya 100 juta. Ya setahun atau sebulan kurang lebih 10 juta lebih. Atau 10 juta kurang ya. Kemudian dia bilang, ya oke. Kemudian fazahaba fi suq yabhasu an hadhihi sayyarah fashtaraha wa ba'aha. Dia pergi ke pasar, dia beli mobil tersebut, kemudian dia jual sama orang yang pesan tadi. Apa hukum jual beli seperti ini? Tidak diperbolehkan. Ada yang tahu kenapa? Apa? Gak ada yang tahu juga, salah ya. Tahu siapa yang menjawab? Karena dia menjual barang yang belum dimiliki. Terus bagaimana solusinya? Ini yang dikenal dengan jual beli murabahah. Dan murabahah ini belum pernah kita bahas di kajian Al-Furqan ya. Ini baru nih. Ya beruntung teman-teman yang dengar ya. Jual beli murabahah, dan ini sebenarnya adalah solusi yang sangat bagus, tapi banyak terjadi penyimpangan. Murabahah itu secara hukum asal menjual dengan keuntungan diketahui. Ini saya belinya Pak 5 juta. Saya jual ke Bapak modalnya 5 juta modal. Jadi menyebutkan modal. Murabahah itu adalah menjual dengan menyebutkan modal dan keuntungannya berapa. Itu murabahah secara bahasa. Saya jual ini modal saya 5 juta Pak. Saya jual 6 juta aja. Itu namanya murabahah. Yabi al-bai'u as-sil'ata bi thamanin ma'lumin wa ribahin fawqahu ma'lum.
Imma ma'lumul miqdar atau ma'lum binisbah, anisbah. Jadi dia menjual sesuatu dengan harga yang diketahui dan keuntungan yang diketahui, baik persentase maupun nominal. Saya jual Pak, ini modal saya 5 juta. Saya ngambil 10% aja lah untungnya. Berarti harganya 5.500.000. Dia ngambil 500.000. Kenapa? 10%. Atau dia bilang nominalnya, saya ambil 1 juta aja Pak. Itu namanya murabahah. Itu namanya murabahah. Akan tetapi ya, di antara sekarang kasus yang sering terjadi namanya adalah bai'ul murabahah lil wa'idi bisyira. Murabahah dengan janji untuk membeli. Atau dalam bahasa lain al murabahah lil amri bisyira. Jual beli murabahah yang dia itu minta tolong belikan. Bagaimana kasus yang diperbolehkan? Ketika akadnya ditunda. Saya datang ke Pak Doni. Pak Doni, saya butuh mobil Pak Doni. Ya karena udah padat jadwal kajian, ya udah mulai offline, ya kadang capek kalau bawa motor. Jadi saya butuh. Cuman saya nggak punya uang Pak Doni. Ya, bisa nggak tolong belikan? Ya, oke Pak Ustadz. Saya nggak punya mobil Pak Ustadz. Kalau saya dealkan sekarang, kita masuk dalam jual beli yang diharamkan. Nggak jadi Pak Ustadz ya. Iya. Ya. Gimana kalau kita akad murabahah? Saya nggak paham gimana murabahah. Jadi Pak Ustadz, saya beli dulu mobilnya. Nanti setelah mobilnya ada, kita akad baru. Pak Ustadz boleh cancel? Yang benar? Iya boleh. Ya. Dan boleh juga beli. Jadi kita mulai akadnya dan dijelaskan di awal. Kalau ini yang namanya apa? Yang namanya akad tertunda. Tidak ada perjanjian apapun. Seandainya nanti Pak Doni sudah beli mobil yang saya inginkan dan saya nggak jadi, nggak jadi Pak Doni soalnya dia sudah dia minjemin. Iya, nggak teguran lagi ya, nggak kawanan lagi. Ya, maka diperbolehkan. Inilah namanya baru wa'id lisyira. Dia baru sekedar janji untuk membeli. Bukan janji bahasa kita ini sekedar iya janji ya. Istilahnya pengen beli gitu ya. Baru pengen beli ya. Dan seandainya kalau ini terjadi boleh. Yang enggak boleh itu kalau sudah akad di depan. Kenapa enggak boleh akad di depan? Karena pertama jual beli ya yang tidak dimiliki, yang kedua mengambil keuntungan dari utang piutang. Karena sudah deal duluan. Ya, istrinya ngutangi. Beli dulu kawan tadi, pakai duit dia dulu, agak dijual kan enggak mungkin sama harganya. Ini mana untungnya? Ya, apalagi lebih murah, cari bantu niatnya. Pasti harganya lebih mahal, saya ambil 10% aja. Ini susah dilakukan oleh badan atau individu, tapi sangat boleh untuk badan seperti koperasi syariah yang menetapkan murabahah lil wa'id bisyira 10%. Mau beli apa silakan, kita akan ya akad murabahah ya lil amri bisyira, dan kami koperasi menetapkan keuntungan 10%. Wadah, saya pengen motor misalnya 12 juta harganya. Jadi keuntungannya kita jual harganya berapa? Ya 12 juta ditambah 120.000. Salah ya. 1.200.000 murahnya ya. 1.200.000 untuk koperasi. Jadi artinya 13.500.000 selama satu bulan, 1 tahun misalnya ya. Dan tadi tidak boleh ada perjanjian. Nanti dijelaskan, Pak. Kalau Bapak pun mau ngensel pun enggak masalah karena kita belum akad. Ustadz, kasihan koperasi syariahnya. Enggak, dia badan. Dia bisa jual lagi. Ternyata dia cancel. Aduh, enggak jadi Pak. Ya, saya berubah pikiran. Istri saya ternyata ngelarang. Hemat-hemat sekarang masa pandemi. Koperasi syariah enggak terlalu ini dia. Enggak terlalu susah. Karena dia bisa jual barang tersebut. Karena dia badan yang emang menjual transaksi maupun membeli. Nah, kalau pribadi kan berat. Karena itulah kata Ustaz, kami nak murabahah sama ikhwan. Aduh, kayaknya susah. Kan di dalam hati sudah awas kalau tidak beli ya, gitu. Ya, sudah kebeli ke ini, gitu. Apalagi barang-barang yang
10 juta ke atas ya, ini tentu ada hal-hal yang harus dipahami bersama. Berarti boleh Bang? Ya boleh Bang, akad murabahah Bang. Kalau dia murabahahnya seperti ini. Kenapa akad sama bank itu bermasalah? Yang pertama, karena dia nggak pakai murabahah yang benar. Ini murabahah apa Ustadz? Mereka. Tapi dia itu sudah ada tanda tangan sebelumnya, ya nggak? Dia datang ke sana, silakan Pak tanda tangan dulu. Ini apa? Ini sudah akad. Sehingga masuk pelanggaran yang pertama, bukan murabahah ini. Cuman bahasa mereka murabahah. Bahasa mereka mudharabah. Enggak mudharabah. Kalau mudharabah itu kalau bangkrut sama bangkrut. Kalau mudharabah di bank, ya bangkrut usahanya, nasabah nuntut, ya enggak? Oh enggak apa-apa lah, namanya enggak ada gitu. Namanya nitip uang, mau enggak mau harus segitu ulang. Dibilang ini bagi hasil. Kalau bagi hasil, ya harus dijelaskan, Pak, keuntungannya enak begini. Coba tanya, kalau rugi gimana, Mbak? Nggak mungkin rugi. Investasi yang dijamin. Berarti pasti untung dari pinjaman. Nggak boleh riba. Karena itulah jangan pakai akad mudharabah ketika nabung, ya, tapi pakailah akad wadiah saja. Ya, titipan yang tidak bertambah. Terbalik ke bank tadi. Atau kata saya di sini, imma biwaraqatin yuqi 'alaiha, dengan kertas yang ditandatangani, ini sudah akad. Au bidaf'i ma yusammuna al-urbun. Apa arti urbun? DP, panjar. Ya. Ini termasuk akad karena sudah ada panjar. Bahkan ini agak unik sedikit, termasuk masarifi idariyah, biaya administrasi. Jadi termasuk juga keliru kalau dia murabahah ada biaya administrasi terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena itu seolah-olah akad ini menurut pendapat Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu taala. Jadi ini juga termasuk jual beli, ya, yang solusi bagi teman-teman yang nggak punya barang, ya, dan juga kita ya khawatir kalau minjam saja, ya, maka ini benar bagus murabahah. Bagian BMT ataupun Koperasi Syariah, saya sarankan ya gunakanlah akad murabahah ini, ya, karena ini dihalalkan, ya, dihalalkan. Tapi juga lihat kondisi nasabahnya. Mau beli mobil Pajero, ya, gaji sebulan 1 juta, udah siap-siap bangkrut, ya. Karena itulah diantara murabahah ini juga harus kita lihat, ya, kondisi nasabahnya, nasabahnya. Wallahu taala a'lam. Dan insyaallah kita juga punya Koperasi Syariah, ya, Koperasi Muslim Berkah Mulia, ya. Insyaallah segera launching, ya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian beliau di sini sebutkan juga di antara akad yang diperbolehkan adalah ashum. Ashum itu saham bahasa kita, ya. Dan ini banyak sekali kata beliau sini. Dan ini termasuk studi kasus dari kaidah kita al-aslu fil buyu al-ibahah, hukum asal jual beli diperbolehkan. Misal ada 5 orang bikin sebuah perusahaan, bikin usaha 20% semuanya. Jadi mereka punya kepemilikan di saham tersebut 20%. Aduh, saya kayaknya pengen jual saham kepemilikan saya di sini. Saya mau bikin usaha baru. Sehingga dia jual sama saham itu sama orang lain. 20% berapa? Ya 2M. Oke, 2M. Ini sukses gede. Sehingga yang memegang 20% saham di sana adalah orang yang beli saham dia tersebut tadi. Ini diperbolehkan. Sama kayak ya sepak bola biasanya kan pakai saham-saham. Dan saya juga termasuk, ya, dulu waktu kuliah belajar tentang saham. Ya. Saham beli saham, meskipun gagal, ya, gak balik modal. Cuman itulah namanya bisnis, ya. Namanya bisnis itu kan nggak semuanya
untung. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen menanam saham, ya, atau pengen beli saham dan menjamin keuntungan, ini nggak boleh. Karena namanya bisnis, kerjasama bisnis itu kan kadang untung, kadang rugi, itulah resiko. Itulah resiko. Kalau pengen nggak punya resiko, ya lebih baik sedekahkan. Ya, nggak ada resiko. Ya, kenapa? Karena selalu kebaikan isinya. Tapi kata beliau sini, beliau sebutkan dulu apa hakikat saham. Juz'un min syarikatin qaimah, adalah bagian dari sebuah perusahaan atau perserikatan yang sudah qaimah, berdiri. Bukan masih di brosur, bukan masih di khayalan, bukan termasuk syarikat mauhumah. Oh, nanti ada Pak, yang penting investasi dulu, saham dulu. Enggak, harus ada sudah. Yashtarihil mushtari bisamanin muayyan, dan pembeli membelinya dengan harga yang telah ditetapkan. Misal, ya, Riki sama Muksin, ya, kerjasama. Ya, kerjasama. Modalnya 50-50. Jadi sahamnya, ya, Muksin di sana 50%. Cuman Muksin sekarang sudah sibuk, misalnya buka martabak. Aduh, aku udah terurus lagi kini. Gimana kalau aku jual aja? Ya, dia jual dengan Adi, misalnya Adi butuh modal, butuh untung untuk nikah misalnya. Sehingga dia, ini kayaknya banyak untungnya, ya. Bismillah, dia beli sahamnya tadi biar mendapatkan untung, ya, menggantikan si Muksin tadi. Atau buka langsung boleh. Dia mau buka, sudah buka, ya, dan dia butuh investor, ya, maka dia bikin, siapa berapapun sahamnya silam, satu saham 100.000, dia bikin satu saham, dia butuh modal misalnya 10 juta, maka dia bagi, ya, sahamnya 100%, ya, 100.000. Jadi satu orang yang ngasih 100.000 punya saham 1%. Nah, ini yang kayak anak pakai dulu, anak cuma punya 100.000. Ya, 1%. Ya. Kemudian diputar uang tersebut bisnis, keuntungannya sudah balik modal, ya. Kemudian untung lagi, barulah kita dapat keuntungan. Ini memang bagusnya investasi itu, ya. Di zaman sekarang tuh orang itu bukan zamannya pengusaha lagi. Tapi sekarang sudah mulai ada tren untuk investasi. Sekarang artis-artis, ya, kalau dulu dia, ya, mau bikin bisnis, ya, bikin bisnis. Nah, kalau sekarang karena mereka nggak repot, mereka jadi investor. Ya, mereka cari mana yang sukses, ya, kemudian mereka banyak seperti itu biasanya. Pakai nama artis. Artisnya jadi nama, tapi yang ngelolanya bukan dia. Ya, dia cuma investor saja, ya. Dan bahkan ini lebih enak. Ya, dia cuma duduk, ya, menunggu, ya. Dia bisa pelesiran, kemudian tapi uangnya masuk terus. Sudah level-level, ya, level tinggi nih, ya, level tinggi. Dia enggak, karena dia tadi, ya. Tapi dia tadi kata Pak Don juga, lihat mana minimal 3 bulan udah jalan, prospek putaran uangnya gimana. Jadi karena juga ini harus hati-hati, ya. Karena banyak sekali orang terjebak dalam investasi bodong. Yang di internet sering kan, dengan 100.000 Anda bisa dapat 1 juta dalam sebulan. Ya, itu kan. Kita nggak tahu untuk apa itu. Siapa tahu untuk judi, siapa tahu untuk bisnis yang nggak benar. Karena itulah Syekh di sini membagi saham itu ada 3 macam. Ashum syarikatin naqiyah, saham kepada perusahaan yang murni, perusahaan yang bersih bahasa kita. Yang kedua, ashum syarikat muhtalitah, saham dari perusahaan yang bercampur antara halal dan haram. Jual belinya halal, ayam geprek, tapi pendanaannya semuanya dari bank. Boleh nggak kita nginvest di situ? Boleh nggak kita beli saham di sana? Yang ketiga, saham yang jelas-jelas haram. Saham misalnya bir, diskotik, ya, atau misalnya, ya, hal-hal yang lainnya. Jadi bukan hanya pendanaannya yang haram, tapi amalnya juga haram. Kalau yang pertama jelas boleh, ya. Misalnya ini, ya,
toko baju Abu Ukasyah misalnya. Dia pendanaannya halal, nggak ngambil dari bank. Dan jual baju halal, maka kita invest di sana boleh. Letakin saham di sana boleh. Misalnya jasa kurir, ya. Ini ya, misalnya ya jasa kurir Pak Tas misalnya. Kurir halal ya karena jasa antar dan pendanaannya berasal dari pendanaan dana-dana yang halal, maka kita boleh investasi di sana. Kemudian yang kedua yang diharamkan. Ustadz, ini haram tapi pendananya halal kok. Tetap haram. Ya. Dia jual beli rokok meskipun diambil dari sedekah masjid. Ya, pendanaannya halal, halalan thayyibah, Pak Kiai yang punya tokonya. Tapi kalau dia misalnya khusus jual beli rokok nggak boleh. Kenapa? Karena sudah halal, haram transaksinya. Maupun pendanaannya meskipun dari infak, sedekah, zakat dan seterusnya. Nah, yang bermasalah itu adalah yang halal kerjaannya tapi pendanaannya campur. Ada yang dari riba, ada yang dari keuntungan ya atau dari uang tabungan pribadi. Bagaimana kok yang ketiga? Insyaallah kita lanjut yang kedua ini, yang kasus yang terakhir tadi kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biar penasaran ya, karena beliau juga pas juga. Dan beliau juga enggak nyebutin pasnya tadi. Kajian selesai. Ini kan pengajian yang dibukukan. Jadi bahasanya bahasa pengajian. Ya. Ini rajin ya, kalau ada murid-murid rajin tuh kayak gini. Ustadz ceramah direkam ya dicatat. Jadi bikin bukunya banyak Ustadz. Ini kajian-kajian 6 tahun enggak ada buku, padahal itu kalau ditulis ya jadi buku. Cuman enggak ada yang mau nulis ya. Kecuali kalau ada yang bersedia misalnya. Yang untuk nulis kayak Syekh Utsaimin itu kan ya, dan dikoreksi beliau jadi buku. Jadi alhamdulillah itu tentang masalah studi kasus, tentang masalah yang tadi, yang terakhir tentang masalah saham. Ya, jadi harus jelas dulu sahamnya di mana, pemiliknya siapa, modalnya mana, alamatnya juga dia dicek. Karena sebagian orang kayak di marketplace itu kan palsu, dia bikin alamat palsu, tempat palsu. Ketika dicek nggak ada yang jual di sana. Sedangkan dia buka investasi. Jadi ya perlu diperhatikan masalah. Dan juga investasi nggak bisa langsung cepat karena harus balikkan modal dulu. Kalau pengen untung ya berat. Ya pengen untung langsung berat. Ya kapan-kapan ada ya seminar permodalan dalam Islam ya. Itu penting, sekarang zamannya permodalan. Gimana kalau mas stop, mas terusnya. Ya, kalau masuk tiba-tiba di orang yang ketiga ya. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Ya, dan juga ada buku tentang ya, jadi permodalan tentang Islam juga ada bukunya dan KPMI insyaallah jual ya. Demikian, mungkin kalau ada yang pengen ditanyakan silakan. Iya. Trading saham yang bagaimana yang diperbolehkan? Apa? Trading saham yang bagaimana yang diperbolehkan? Trading itu ini ya, lelang. Ada. Trading itu kan lelang ya. Ngelelang saham nggak? Trading itu jual beli ya. Ya kalau jual beli saham yang diperbolehkan itu kita bahas tadi, ya. Perusahaannya itu naqiyah, ya, artinya bersih. Ya, amalnya atau usahanya itu halal dan pendanaan juga halal. Dan berapa harganya sesuai kesepakatan ya. Ya, sesuai kesepakatan. Allahu ta'ala. Jadi itu intinya. Inti hukum asalnya boleh jual beli saham ya, asal perusahaannya jelas. Pembagiannya jelas, persennya jelas, dan harganya pun jelas. Ini ada pertanyaan juga, langsung masuk ke WA-na. Ustaz, bolehkah beli emas di toko emas langsung tapi dibayar pakai gesek kartu ATM di mesin EDC di tempat toko emas itu? Maka jawabannya boleh, ya. Karena ketika transfer itu, ya, ketika gesek masuk ada apa? Ada struknya,
detik itu juga uangnya sudah bisa dipakai oleh si penjual. Ini seperti tunai meskipun uangnya tuh nggak kelihatan. Ya karena detik itu juga si itu bisa cek di saldonya. Bahkan bisa dipakai untuk jual beli juga, detik itu juga. Dia beli dapat 10 juta, aku juga sekalian beli langsung deal. Artinya apa? Artinya sudah terjadi serah terima uang secara tunai. Kalau tempatnya di EDC itu, ya tokonya udah menyediakan. Tapi kalau tokonya nggak menyediakan, silakan ke ATM terdekat. Berarti ini tidak terjadi apa? Tunai. Kecuali tukangnya mau mengikut. Ya kita mau dulu Pak. Kita cari ATM dulu. Ya, Allah Taala a'lam. Itu ke anak. Ya. Boleh membeli emas dengan cara menabung emas dan ada sebuah produk perusahaan ketika kita menabung uang langsung dikonversikan dalam berat emas. Gimana? Ada di sini nggak? Ada di itu. Apakah boleh membeli emas dengan cara menabung emas? Iya. Ada sebuah ini yang istilahnya produk sebuah ya. Produk perusahaan ketika kita menabung uang di sana dikonversikan dalam berat emas jadi jumlah tabungannya itu. Lalu nanti kita bisa cairkan dengan uang atau bisa juga dengan mencetak emasnya langsung. Apakah itu diperbolehkan? Produk mungkin bukan produk ya, perusahaan mungkin ya. Perusahaan. Iya. Iya. Allah alam ya. Setahu anak gini ini diperbolehkan asal dijelaskan pakai emas atau pakai uang. Jangan nanggung ini kan. Jadi kalau ini turun agak kembali uang aja. Kalau tabung emas semuanya emas semua. Jadi ketika ngirim uang langsung dikalkulasikan. Ini saat itu berapa harga gram emas nilainya. Misalnya dia kirim 1 juta. Nah berapa sih emas? Langsung dikonversikan ke emas. Sekian gram. Nanti nabung uang lagi ke emas. Jadi intinya nanti emas. Kalau dia mau diuangkan nggak masalah. Tapi yang khawatir tadi dia pengen uang. Nanti ke ini kan kadang beda, kadang berubah. Ya. Nggak masalah berubah ya. Karena dia nabung emas. Cuman wallahu alam di sini ada ada biaya dan seterusnya. Ya karena nggak mungkin dia perusahaan dia cuman mau menerima tabungan seperti itu saja, ya. Biasanya dia mau ngambil upah, ya ngambil upah. Misalnya kalau jasa saja, jasa titipan nggak masalah, ya. Tapi ini itu hukum secara global ya, nggak tahu sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi bisa jadi yang ditanyakan ini nggak lengkap sehingga sebenarnya jawabannya berbeda. Jadi tolong bisa dicek lagi nanti bagaimana lengkapnya ya. Allah taala alam. Apa tidak termasuk kredit kredit? Enggak, dia sudah beli soalnya. Beli ya? Iya, kan beli ini kan ya. Bukan nabung. Ya nabung pakai uang kan? Ya. Jadi uang ini nah, beli. Emasnya itu belum jadi ya. Enggak, emas sudah, cuma ditabung di sana. Jadi dia tuh jual emas sekaligus menerima tabungan begitu. Tunai. Iya, cuman dia ini kayak kasus yang kemarin ya Pak Doni ya. Kasus yang kemarin tanyakan itu. Yang dia cuman minta dapat nomornya aja, notanya aja. Kalau dia tuh beli logam mulia gitu. Tapi titip di sana. Nah, gitu. Kalau dia ini ngutang ya nggak boleh jelas. Tapi kalau dia nabung kan pakai duit kan, ya, sama kayak nabung sama orang. Belum sampai agama itu kan? Belum apa? Dia ini istilahnya nabung, tapi emasnya itu belum. Oh belum jadi. Belum jadi. Belum jadi kalau di sini. Nah, tapi dia tuh nilainya itu bisa dikonvert jadi emas. Jadi kalau misalkan sudah 5 juta. Oh iya nanti kita bisa cairkan menjadi emas. Iya. Kalau gini berarti belum jadi emasnya. Iya benar kata Abu Kasyah tadi. Ini termasuk kayak kredit emas. Kalau yang tadi itu logam mulianya sudah ada, ya.
Ini belum ada. Kalau belum ada lebih nggak usah ya, karena termasuk kredit ya. Ya syukron ya, ada mengingatkan ya. Beda dengan yang kemarin ya, kasus kemarin tuh dia sudah beli logam mulia, udah dapet, cuman ditaruhnya di sana ya. Atau kasih uang di sana. Allah taala memang untuk masalah emas ini harus hati-hati ya. Ekstra waspada. Ya. Bagaimana dengan sistem investasi yang flat? Dengan artian tiap bulan investor itu menerima sama terus itu. Investor yang flat di sini persentasenya atau rupiahnya? Kalau rupiahnya nggak boleh, ya. Jadi hanya harus persentasenya. Kalau yang flat itu persentasenya boleh, karena emang pakai persentase 20%. Nanti kalaupun ada pengen pembaruan akad lagi. Ya. Tapi kayaknya mungkin yang dimaksud adalah flat uangnya ya. Kalau flatnya uangnya ini termasuk yang nggak diperbolehkan, kan termasuk investasi yang dijamin, karena bisa jadi untungnya nggak segitu, ya. Sama nggak? Saya kasih 10 juta pokoknya setiap bulan 1 juta ke saya, ini nggak boleh seperti ini. Harus persentase. Ketika balik modal, ya dapat 10 juta terus, enggak. Kadang-kadang ya bagian dia harusnya di bawah itu atau lebih dari itu. Ya, jadi harus pakai persentase. Jangan pakai nominal. Jangan pakai nominal. Jadi persentase itu flat ya 20%, tapi nominalnya enggak flat, tergantung 20% keuntungan saat itu. Ya. Allah taala a'lam. Enggak ada lagi ya insyaallah. Nah. Iya. Jadi mengatakan itu kan harus disebutkan di awal Ustaz ya untuk sama modalnya. Iya. Boleh nggak kalau misalnya untuk modalnya atau itu yang tidak kita sebutkan Ustaz, artinya kita jual, sedangkan jual ini, harga ini. Dia kan sudah menentukan barang yang mau dibeli, tapi sudah tahu harganya. Murabahah itu sudah tahu harga yang mau dibeli. Ya. Jadi karena sudah tahu saya pengen beli ini mobil harganya 10 juta. Nah, gitu Bang, murabahah itu. Ini saya lihat di marketplace nih, ini nah harganya nah 10 juta. Saya pengen beli itu. Oke lah Pak, teman kami ngambil untung 1 juta ya gitu. Ya, jadi itu namanya murabahah. Jadi biasanya tuh barangnya itu dari dia, request barang tuh dia. Bukan kita yang menawarkan, ya. Ya Allah taala a'lam. Arti murabahah cara bahasa adalah menyebutkan modal, menjual beli dan menyebutkan modal dan keuntungan. Ya Allah taala a'lam. Insyaallah ada ya? Nah, masih ada. Apakah bisa bagi hasil sebelum modal kembali? Bagaimana caranya? Ini termasuk fatwa yang saya keliru ketika awal-awal saya mengkaji. Dulu saya membolehkan ya membagi keuntungan sebelum modal balik. Tapi setelah saya pelajari lagi yang lebih tepat adalah ya namanya bagi hasil yang benar itu adalah setelah modal balik. Ya. Jadi biaya operasional itu masuk dalam ya bukan dalam keuntungan, tapi dalam uang yang memang sudah harus disiapkan. Gitu, ya. Jadi misalnya Ricky ya dia butuh dia misalnya punya usaha, saya punya pemodal 10 juta. Jadi keuntungan ya bukan biaya personal. Personal jalankan operasional. Di luar itu balik ke pemodal dulu. Selesai balik pemodal baru nanti bagi. Cuman kalau ternyata bangkrut di tengah-tengah jalan, udah nggak ada yang dituntut. Ya misalnya baru buka langsung bangkrut. Ya. Ya Ricky-nya nggak minta apa-apa dan saya pun nggak nuntut apa-apa, ya. Jadi itu memang ya Allah taala alam. Ini kalau dalam masalah mudharabah ya. Masalah satunya pengelola, satunya pemodal. Beda dengan kalau yang sudah jalan, permodalan. Jadi sudah jalan usahanya, kemudian dia itu ya itulah namanya keuntungan memang dibagikan. Keuntungan itu maksudnya ini. Tapi kalau satunya pengelola, satunya mudharib itu kan kalau satunya pengelola, satunya pemodal. Maka dia harus mengembalikan modal terlebih dahulu baru kemudian bagi hasil. Ya, karena itulah bagusnya memang ya karyawannya bukan berasal dari pengelola, ya. Bukan dari pemodal. Dia pemodal tuh hanya
hanya itu modal. Tidak boleh dia ikut gabung nanti jadi karyawan dia, gabung ke sana. Ya wallahu taala a'lam. Ya. Demikian, tidak ada lagi ya. Semakin lama semakin susah pertanyaannya. Iya. Kita akhiri ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.